Saya cuman bilang kalau nasinya aman dimakan. Kalau sayurnya aman, tidak berbau dimakan. Iya. Tapi lebih baik tidak usah, saya bilang. Lebih baik makan saja buahnya. Itu jauh lebih aman. Jangan ambil resiko. Kita senang, anak-anak senang banget waktu mendapatkan MBG itu. Karena branding yang mereka lihat di media, di TV, di media sosial gitu ya. Enak, bagus. Berapapun angkanya, 5.000, 4.000, 8.000 itu bukan angka yang kecil. Iya. Artinya jangan sampai hanya karena hitungan-hitungan bahasa statistik kita mengecilkan sesuatu yang serius. Angka ribuan itu tetap sesuatu yang serius. Dan bukan karena keracunan ya. Karena logikanya adalah, saya masih ingat hukum tertinggi itu adalah keselamatan masyarakat. Iya. Itu adalah hukum tertinggi. Program ini tidak sebanding dengan branding yang disampaikan sebelumnya. Oh, kalau Kita kata ada Ahok. program MBG dan lain sebagainya dengan kualitas gizi, kemudian manfaat kedepannya akan SDM kita semakin baik, terutama untuk menyangkut Indonesia Emas 2045 ini. Satu dapur menangani sampai puluhan ribu ya, 2.000 porsi ya gitu ya. Artinya memang mereka juga harus ada kuantitas yang cukup. Apalagi kalau memang terkait dengan bakteri tadi, itu memang harus ada sistem pengawetan, pemanasan, pendinginan, garam itu kan ada itu ya. Pengawet, misalnya ada bakteri yang di suhu tertentu dia melambat. Cuman di suhu minimal dia justru berhenti berkembangnya. Artinya kan enggak, harus ada fasilitas-fasilitas itu untuk, dan itu hanya mungkin baru 1 atau 2% dari SPPG yang bisa menyediakan fasilitas itu gitu loh. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos bersama 4 jurnalis Lampung Pos. Saya Abdul Gofur, saya Mustaan Basran, Saya Ricky Marli, Saya Delima Natalia Napitupulu. Sebelum kita mulai podcast Bedah Tajuk Lampung Pos, bagi yang belum subscribe channel Lampung Pos Update, silakan subscribe. Sobat Lampung Pos, kali ini kita akan membahas persoalan yang itu menjadi pembicaraan banyak pihak. iya. Ini beda nih, kalau kemarin korupsi kebanyakan yang ngobrol, yang membahas bapak-bapak. Tapi yang program yang kita bahas ini, bapak-bapaknya deg-degan, ibu-ibunya deg-degan, ya kan? Kemudian Dewan Guru juga kelimpungan, apalagi kalau program makan bergizi gratis. Program yang sejatinya itu merupakan program yang luar biasa karena punya tujuan untuk memperbaiki standar mutu makanan ya, gizi, asupan dari anak-anak. Tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya dari bulan Januari hingga September 2025 ini sudah terjadi banyak kasus, apalagi kalau bukan kasus keracunan dari program makan bergizi gratis. Bahkan netizen itu sudah punya banyak nama-nama lain dari MBG ini ya. Ada yang menu berbahaya guys, ada yang menu bikin gawat guys gitu kan. Nah, kita akan bahas podcast kita kali ini tentang MBG. Kira-kira apa yang terjadi dan sebaiknya ke depan apa yang mesti kita lakukan? Apakah program ini sebaiknya kita hentikan terlebih dahulu sebagaimana aspirasi dan pendapat berbagai pihak? Atau program ini tetap kita lanjutkan tetapi dengan catatan-catatan atau formula konsepnya dirubah sama sekali? Karena ada yang mengusulkan, wah sudah nggak usah dimakan bergizi gratis, kasih voucher dan lain sebagainya. Semua itu akan kita kupas, jadi jangan kemana-mana. Kita akan lanjut setelah video editorial berikut ini. Makan sehat, jangan asal. Sobat Lampung Pos, ribuan pelajar tumbang akibat keracunan dari program makan bergizi gratis. Data CISDI mencatat hingga September 2025, sedikitnya 5.626 kasus keracunan terjadi di 17 provinsi. DPR bahkan menyebut jumlah korban mencapai 6.457 orang. Ini bukan lagi soal kelalaian kecil, melainkan alarm keras tentang rapuhnya pengawasan makanan bagi anak-anak kita.
Program MBG lahir dari niat yang mulia, memastikan anak sekolah mendapatkan gizi seimbang agar tumbuh sehat dan cerdas. Namun apa jadinya jika dapur pengolahan tidak higienis? Program MBG lahir dari niat mulia, memastikan anak sekolah mendapat gizi seimbang agar tubuh sehat dan cerdas. Namun apa jadinya jika dapur pengolahan tidak higienis? Bahan pangan tidak terjamin mutunya dan penyedia jasa lebih mementingkan efisiensi ketimbang keamanan. Niat baik bisa berubah menjadi ancaman. Sobat, kasus keracunan pelajar tidak boleh dianggap insiden biasa. Ia menyikap kelemahan sistemik, banyak sekolah tanpa dapur standar, pengawasan pangan seremonial, dan aparat pemerintah yang sering saling lempar tanggung jawab. Padahal regulasi kita cukup lengkap. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pangan, hingga PP Kesehatan sudah menegaskan hak anak atas makanan sehat. Sayangnya, aturan kuat di atas kertas, lemah di lapangan. Karena itu, negara harus hadir lebih serius. Pertama, evaluasi total program MBG, bahkan moratorium sementara bila sistem keamanan pangan sekolah belum siap. Kedua, pemerintah daerah dan dinas kesehatan wajib melakukan inspeksi rutin, melatih pengolah makanan dengan standar HACCP, serta menegakkan audit independen. Ketiga, sekolah tidak boleh abai. Kepala sekolah harus memastikan dapur bersih, alat masak higienis, dan bahan makanan segar. Tidak kalah penting, orang tua dan komite sekolah mesti dilibatkan. Transparansi tentang sumber bahan dan cara pengolahan harus dibuka. Dengan begitu, rantai kelalaian bisa diputus. Sobat, mari kita ingat, piring anak bukan tempat eksperimen kebijakan. Dari piring itulah masa depan bangsa disuapkan setiap hari. Negara wajib menjamin setiap suapan itu aman, sehat, dan bergizi. Makan sehat, jangan asal. Program mulia hanya akan bermakna jika dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Baiklah Sobat Lampung Pos, seperti biasa di segmen pertama kita akan mengupas data dan fakta seputar makan bergizi gratis dan fenomena yang membayanginya. Ya. Apalagi kalau bukan Keracunan. kasus keracunan. Kita mulai dari Delima Natalia Napitupulu. Yes. Gimana Delima, potret kasus keracunan MBG di Indonesia sejauh ini? Untuk membuka diskusi kita yang sangat hangat ini, kita buka dengan data dulu bahwa Badan Gizi Nasional BGN itu mencatat ada 5.914 korban keracunan sepanjang Januari sampai September tahun ini. Namun ada juga data yang lebih besar dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI yang menyatakan ada 8.649 anak yang jadi korban dalam periode yang sama. Artinya ada dua versi nih ya data Dua keracunan. versi tapi ada kesamaan, sama-sama Ribuan. dalam skala ribuan. Dan kita tahu ribuan itu banyak gitu ya. Oke. Dari perbedaan jumlah saja sebenarnya sudah ada masalahnya. Ada perbedaan data selisih sekitar 6.000 ke 8.500. Itu ada sekitar ada banyak ya, ada sekitar 2.000-an selisihnya. Saya curiga jangan-jangan sebenarnya data ini juga nggak real. Tidak mencerminkan. Belum mencerminkan. Justru jangan-jangan bisa tembus, siapa tahu bisa tembus 11.000 sebenarnya. Ini adalah fenomena puncak gunung es. Iya, ini baru puncaknya saja sebenarnya yang terekam. Ya bisa saja karena yang di pelosok sana yang mungkin jaringan medsosnya hilang timbul, yang tidak bisa memviralkan, tidak bisa tercium, terendus oleh media, itu juga ada keracunan di sana. Atau sudah tanda tangan kalau ada apa-apa jangan tidak boleh melapor, tidak boleh. Ya. Iya. Seperti yang disebar-sebar netizen itu ya. Yes, dan itu fakta. Iya, gitu ya. Jadi saya sebenarnya curiga dengan data yang sudah banyak ini.
jangan-jangan ini tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Dan dari sisi kesehatan itu Menteri Kesehatan sudah menyatakan ada bukti kuat penyebab keracunan itu disebabkan oleh 8 jenis bakteri dan 2 jenis virus. Jadi makanan itu mengandung bakteri dan virus. Terkontaminasi. Iya. Bahasanya kurang lebih seperti itu ya. Terkontaminasi dan meminjam istilah dari Ketua BGN itu menyatakan bahwa itu kan keracunan, itu hanya mengalami gangguan pencernaan. Kata Bapak itu. Pencernaan itu akibat keracunan. Katanya karena perut anak-anak sensitif, gitu. Belum terbiasa, kata Bapak itu. Begitu. Tapi jadi kan ada juga pandangan yang mengatakan memang bakteri itu kecenderungannya ada. Iya, di setiap makanan. Makanan yang dikelola di rumah pun itu ada. Bisa saja mengandung bakteri, tapi mungkin dalam kadar yang masih bisa ditoleransi oleh tubuh. Tapi kalau jelas sudah muntah-muntah, mual, pusing dan lain sebagainya, artinya ya kadar bakterinya sudah melampaui kadar normal. Oke, jadi terjadi kontaminasi biologis yang masif. Itu yang menyatakan bukan Kepala BGN ya. Bukan Kepala BGN, Menteri Kesehatan. Jadi ini jelas berdasarkan riset, berdasarkan evaluasi mereka gitu ya, dari sisi kesehatan. Jadi dari sini, dari angka ini ya jelas ya. Sebenarnya BGN ini berbahaya. Makanan berbahaya gratis. Bukan makanan bergizi gratis. Sorry to say, dari data ini saya bisa menyimpulkan itu. Maaf kalau kecepatan ya, saya nyimpulin ya. Tapi saya hanya sebagai seorang ibu yang punya 4 anak dan melihat fakta ini. Setiap hari menghantarkan anak ke sekolah. Ya, dan kebetulan anak saya yang pertama itu di SMP negeri di daerah Pramuka itu memang sudah mendapatkan BGN. Dari banyaknya peristiwa, termasuk dari mungkin itu terekam atau nggak terekam dalam data ini, saya cuma bilang kalau nasinya aman dimakan. Kalau sayurnya aman, tidak berbau dimakan. Tapi lebih baik tidak usah, saya bilang. Lebih baik makan saja buahnya. Itu jauh lebih aman. Jangan ambil resiko. Kita senang, anak-anak senang banget waktu mendapatkan MBG itu. Karena branding yang mereka lihat di media, di TV, di media sosial gitu ya. Enak, bagus. Semangka setebel ini, melon, anggur gitu ya. Kelengkeng, fresh. Ada susunya gitu kan. Ternyata saat sampai ke sekolah setipis ATM dan itu fakta. Oke, Sobat Lampung Pos, itu data awalan dari Bunda Delima. Ini harus kita sebut Bunda karena dia punya 4 anak yang salah satunya ya sudah menikmati MBG. Kita lanjut ke siapa nih? Siapa yang mau melontarkan data? Mungkin saya ya. Silakan Bang An. Jadi sedikit counter mungkin ya. Ya, langsung counter ya. Silakan. Artinya biasanya itu di segmen 3 Bang. Enggak, artinya gini. Ini ada data juga gitu. Artinya, tapi ini data berbeda. Dari 4.000 itu dari sasaran 41 juta. Gitu kan. Artinya ada berapa persen? 0, berapa persen dari sasaran itu yang memang tersasaran itu. Walaupun dia meningkat, misalnya meningkat menjadi oke lah kita hitung 40.000 lah gitu. Dari 41 juta artinya ada hanya sekitar masih 0,01 lah gitu. Jadi itu disebut sangat kecil. Sangat kecil ukurannya gitu ya. Memang tidak apa-apa. Memang bukan tidak apa-apa gitu. Jadi jangan dilebih-lebihkan juga. Gitu jadi tidak apa-apa ya. Artinya Bang An hanya menekankan angka ribuan itu ya hanya 0,017 dari sasaran ya. Sasaran. Jadi gini juga artinya kalau biayanya berapa Bang untuk mengalokasikan MBG ini berapa? Nah, itu kan berapa yang dikeluarkan oleh pemerintah? Pemerintah kemarin gelontorkan 2025 71 triliun ya. 71 triliun gitu, untuk MBG. Untuk MBG ini artinya memang ada upaya ini niat. Dan kabarnya ada permintaan penambahan juga tuh sampai 100 triliun. Ya, sampai tapi kemudian dikoreksi lagi jadi 82,9 triliun ya dengan asumsi 15.000 per porsi. 15.000 itu kalau kita beli di warung 10.000. Awalannya 15, kemudian dikoreksi supaya cakupannya lebih besar jadi 10.000. Jadi 10.000 per porsi. Jadi 10.000 per porsi. Artinya 10.000 porsi itu kalau kita beli di rumah makan Padang itu sudah cukup untuk apa ya? Ya nasi pergedel kalau di sini. Iyalah gitu. Cuman kan nasi pergedel juga gitu loh. Nasi bergizi juga gitu loh. Nah, tapi memang artinya
Ini tinggal bagaimana. Ini kan kalau kebijakan ini ideal untuk membangun SDM, ya ideal, sangat ideal. Berapa Bang targetnya? Ini segmen 1 kita bicara data dulu, jangan bicara normatif. Data dulu. Iya, artinya kan gitu. Targetnya 41 juta. 30 atau 41? 41 juta dari 280 juta seluruh Indonesia, 41 juta untuk pelajar dan ibu hamil. Ibu hamil yang sudah terrealisasi 30 sampai September ini, termasuk ibu hamil dan anak sekolah ya. Di 2026 akan ditingkatkan lagi menjadi 82 juta gitu loh. 30.000 aja korbannya sudah 8.000-an. Masih 0,0 sekian. Memandangnya jangan seperti itu gitu loh. Artinya memang program ini bagus gitu loh. Program ini bagus. Nanti itu di segmen 3. Iya. Kita bicara data dulu. Tinggal bagaimana operatornya kan gitu. Operatornya ini terus terang dalam hal ini memang belum ada angka pasti ya. Berapa Bang SPPG. Operator yang tersedia di Indonesia saat ini? Ya itu sampai sekarang memang datanya belum 9.000. Sekitar seperti itu ya. 9.000. Dengan 34 dapur yang mempunyai sertifikat higienis. Betul. Dan memang itu harus terus ditingkatkan gitu loh. Apalagi memang satu dapur menangani sampai puluhan ribu porsi ya gitu ya. Artinya memang mereka juga harus ada fasilitas yang cukup. Apalagi kalau memang terkait dengan bakteri tadi, itu memang harus ada sistem pengawetan, pemanasan, pendinginan, segala macam itu kan ada itu ya. Pengawet, misalnya ada bakteri yang di suhu tertentu dia melambat, cuman di suhu minimal dia justru berhenti berkembangnya. Artinya kan harus ada fasilitas-fasilitas itu untuk, dan itu hanya mungkin baru 1 atau 2% dari SPPG yang bisa menyediakan fasilitas itu gitu loh. Oke Kak Riki, ada data yang ingin dibagi dengan Sobat Lampung Pos? Ya, sebenarnya kan ini kita berbicara ketika diimplementasi di lapangan termasuk keracunan terkait MBG. Di Lampung gimana di Lampung? Memang tidak datanya memang tidak secara detail ditampilkan, tapi kan informasi kemarin yang cukup viral itu ada di Lampung Timur. Nah itu memang keracunan dan dirawat segala macam. Nah di Bandar Lampung kemarin di Sukabumi berapa itu? Ini kan kita belum. Kabarnya ada sekitar 500-an. Di Sukabumi ada 52 siswa-siswi itu data dari mana. Jadi kita informasi yang kemarin itu hanya di Lampung Timur, tapi ketika informasi berkembang ada juga di Bandar Lampung, kemudian di Lampung Utara di dan lain sebagainya. Di Lampung Utara itu sekitar 52 siswa. 52 ya. Kita juga Lampung Timur 42 siswa. Kurang pasti itu informasi dari mana, karena kan memang ini kan secara tidak secara menyeluruh terlaksana di Provinsi Lampung itu. Tapi kan ketika kita berbicara implementasi di lapangan, kan ini kan berbicara dengan sensitif ya. Ketika jadi sudah ada berapa kasus di Lampung? Nah, berapa daerah yang sudah? Kan kita bicara data dulu nih. Nah, untuk kepastiannya itu memang belum. Tapi kita berbicara ada di Lampung Timur, di Lampung Timur, Bandar Lampung dan Lampung Utara. Di Lampung Utara. Itu sebenarnya yang memang sedang diselidiki. Apakah memang karena ada faktor di dapur MBG-nya atau memang karena ada sensitif terhadap si anak sendiri gitu. Misalnya ada anak yang memang alergi atau tidak suka makan ikan misalnya. Kemudian ketika menu itu kan sama semua gitu. Ketika anak yang tidak suka makan ikan kemudian makan atau ketika di sekolah dia jadi alergi gitu. Kemudian dia merasa tidak enak. Kemudian ada juga yang memang tidak suka dengan susu misalnya. Itu kan susunya tawar lah istilahnya ya. Susu putih, susu murni. Jadi ketika dikonsumsi dia merasa badannya tidak menerima. Itu yang mungkin kemungkinan menyebabkan dia merasa tidak enak badannya atau bahkan dibilang keracunan. Sebenarnya tidak keracunan karena itu bau-bau pronya sangat kuat ya. Please ini ngomongin data dulu kayaknya ya. Karena langsung segmen 3 aja nih dua orang ini. Memang secara garis besar memang disebut dengan keracunan. Tapi kan ketika dari segi medis dan lain sebagainya, karena itu bisa disebut karena sensitif karena kurang sensitif terhadap virus dan 8 bakteri tadi ya. Bakteri atau makanan yang memang
tidak kita suka ya. Contohnya ketika kita makan atau minum makanan yang tidak kita sukai ya, jadi ya gitu hasilnya gitu. Dan Jadi kan sebenarnya ada fakta tambahan ya sebenarnya ya. Sebelum fakta, bukan Opini. bukan opini. sebelum dilakukan program itu di sekolah itu sudah menyebarkan angket ke orang tua wali. Oke, terus? Itu sudah ada, itu ada tulisan apa anaknya alergi apa, Ya. kemudian tidak bisa makan apa, apakah susu, Ya. itu ada anunya itu, apakah menolak atau tidak, dan itu ada pilihan dari orang tua menolak atau tidak. Ya. Nah artinya itu pemerintah berusaha Artinya untuk kalau fair. terjadi sesuatu, ya itu sudah Bukan seperti Sudah itu. nasib, Artinya gini, orang tuanya juga harus punya perhatian terhadap anaknya. Jangan kan semuanya- kejadiannya di sekolah, bukan di rumah. jangan serta-merta sekolah diserahkan sekolah. Kalau anaknya memang kayak tadi alergi ikan, ya dikatakan sekolah. Jadi sekolah juga bisa memberikan, jangan dikasih. Ya, ikan. faktanya ada 503 siswa di Bandar Lampung yang sudah keracunan ya. Kalau di klinik rumah sakit nggak dibilang gangguan pencernaan, tapi keracunan. 503 orang siswa di Bandar Lampung yang keracunan. Ya, itu data ya. Itu data. Oke, Mohon maaf sekarang ya. karena ini segmen pertama, Iya. kita Ini segmen harus pertama loh. kita harus konsisten ya. Oke. Kita Fokus segmen pada angka. pertama ini kita bicara angka ya, belum bicara opini, analisis dan lain sebagainya. Saya coba mau kasih gambaran nih ke Sobat Lampung Pos ya. Sesuatu yang kita bicarakan ini sebenarnya bukan cuma terjadi di Indonesia loh. Iya. Ya kan? Indonesia bukan negara pertama yang memulai ini. Sudah ada banyak negara yang sudah melakukan program makan bergizi gratis. Bahkan dengan cakupan yang mungkin sama atau bahkan jauh lebih besar dari Indonesia. Saya kebetulan karena kita mau podcast cepat, jadi saya minta tolong sama asisten saya, Grok gitu kan. Saya minta ke Grok coba mengkurasi data-data program makan bergizi gratis. Walaupun di luar negeri istilahnya macam-macam, Iya, ya kan? Itu di Cina, ya di Cina itu kurang lebih cakupannya sekitar 30 juta siswa. Kemudian di India ini luar biasa. India itu menjadi negara dengan pengelola makan bergizi untuk bantuan nutrisi ke siswa paling besar. Itu ada 118. Iya. Bahkan ketika saya coba validasi data dari AI ini ke artikel, ya kan saya coba cari beritanya, angkanya jauh lebih besar lagi. Saya temukan artikel di Kompasiana, saya lupa siapa penulisnya, di India itu katanya bukan 118, bahkan 120 juta siswa. Jadi program terbesar di dunia. Program terbesar di dunia. Dan tidak hanya negara-negara seperti Cina, kemudian India atau Indonesia yang udah negara middle ya. Negara maju kayak Amerika itu juga masih menjalankan program seperti makan bergizi gratis. Jadi negara memberikan asupan di Amerika itu kalau tidak salah data yang dikumpulkan itu sekitar 30-an juta. Kemudian di Jepang masuk negara maju. Nah, dia juga ada program tapi dikhususkan untuk sekolah-sekolah negeri. Makanya ada embel-embel national school. Ya. Karena bahasa Inggris, kita orang Lampung nanti kesleo gitu kan. Itu cakupannya sekitar 10 juta. Nah, di United Kingdom, Inggris itu ada program khusus tetapi tidak luas. Justru ini diberikan kepada orang-orang yang mungkin kalau tidak diatur gizinya dia akan menghadapi obesitas. Ya. Karena negara maju nih Inggris, dia problemnya bukan kurang gizi, tapi ditahan. mengontrol gizi mengontrol gizi. supaya tidak terjadi obesitas, ya. Itu ada 1,8. Artinya we are not alone. Kita tidak sendiri dalam menjalankan program makan bergizi gratis ini. Sebenarnya sudah dijalankan di banyak negara. Bahkan di India dan di Cina itu sudah dilakukan kurang lebih 15 tahun yang lalu. Dan untuk melengkapi data ini, karena kita bicaranya kan hari ini soal apa? MBG. Soal MBG tapi lebih spesifik soal keracunan. Iya. Saya juga coba minta kurasi, apakah di negara-negara yang melaksanakan MBG ini juga terjadi fenomena yang sama. Oh ya, saya lupa satu lagi, Brazil ya. Brazil ini sempat disinggung oleh Presiden Prabowo. Jadi
ketika Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Brazil, Presiden Prabowo menyatakan dengan bangganya bahwa Indonesia hampir menyamai Brazil. Karena Brazil itu cakupannya itu saat ini 36 sampai 47 juta penerima. Indonesia 11 bulan berjalan itu sudah mencapai 30 juta menurut klaim Presiden Prabowo Subianto. Nah, yang menarik dari kurasi yang dilakukan oleh Grok, ya kan? Saya harus fair kalau ini data dari AI ya. Asisten ya. Di beberapa negara yang menyelenggarakan ini itu memang terjadi fenomena serupa. Ya kan ada kasus di India itu di tahun 2013-2015 22 nyawa anak melayang. Ya, kemudian di Jepang itu ada terjadi kasus ya menu tertentu keracunan daging ayam itu ada ratusan. Di Amerika ada satu negara bagian sekitar berapa puluh sekolah itu juga terjadi kontaminasi atau keracunan. Di Jepang, di Cina juga hampir terjadi hal yang sama. Yang agak bagus kalau menurut Grok nih, Brazil. Brazil itu hampir tidak ditemukan informasi yang signifikan menyatakan terjadi problem yang begitu serius atau menonjol. Nah, salah satu analisis yang menarik disampaikan oleh Grok adalah bahwa 30%, 40% asupan yang dikelola, diolah dari program MBG di Brazil itu diambil dari logistik, hasil pertanian, hasil bumi masyarakat sekitarnya. Nah, artinya apa? Kalau kita tidak sendiri, sebenarnya kita juga bisa belajar dari negara-negara ini yang sudah melakukan bahkan dengan skala yang lebih besar dan mungkin dengan kasus yang lebih serius. Alhamdulillah sampai sejauh ini kita belum ada yang meninggal. Jangan, ya, tidak ada ya. Alhamdulillah itu patut disyukuri. Tapi saya juga tidak bisa mentolerir angka 5.000 berapapun angkanya, 5.000, 4.000, 8.000 itu bukan angka yang kecil. Artinya jangan sampai hanya karena hitungan-hitungan bahasa statistik kita mengecilkan sesuatu yang serius. Angka ribuan itu tetap sesuatu yang serius. Dan bukan keracunan ya. Karena logikanya adalah saya masih ingat hukum tertinggi itu adalah keselamatan masyarakat. Itu adalah hukum tertinggi. Banyak terjadi penerbangan. Mungkin skala penerbangan itu jauh lebih besar. Ya, traffic penerbangan di seluruh dunia ini mungkin lebih dari cakupan MBG. Puluhan juta, ratusan juta. Tetapi kalau ada satu pesawat jatuh, berapapun korbannya, mau 10, mau 15, mau 40, itu tetap kita katakan sebagai sebuah tragedi. Betul. Gitu. Jadi itu Sobat Lampung Pos, kita sudah di segmen pertama ini kita sudah mengupas berbagai macam data. Data nasional sudah disampaikan oleh Bunda Delima, kemudian dari sisi anggaran sudah disampaikan oleh Bang Aan, kemudian ada beberapa kasus di Bandar Lampung sudah disampaikan oleh Kak Riki, dan saya juga coba men-sharing data ke Sobat Lampung Pos tentang program MBG di berbagai negara. Tentu saja ini data referensi kami, kalian bisa saja mencari data lainnya atau bisa menemukan data yang berbeda, dan kalian juga bisa kasih masukan di kolom komentar. Oke, jangan kemana-mana, kita masih akan lanjut di dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen 2 kita akan coba mengutip ya pandangan berbagai tokoh, berbagai pihak tentang program makan bergizi gratis, juga fenomena keracunan ataupun tadi alergi, kontaminasi dan lain sebagainya yang disampaikan oleh para tokoh. Oke, kita akan lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Oke Sobat Lampung Pos, kita lanjut lagi podcast Bedah Tajuk Lampung Pos yang kali ini agak beda. Di segmen pertama sudah panas, sudah terjadi perdebatan. Kita lanjut di segmen kedua, kita akan coba bedah kata, kita coba kurasi beberapa statement para tokoh ya terkait dengan program makan bergizi gratis dan fenomena yang menyeliputi dia. Silakan, siapa yang mau mulai lebih dulu nih?
Izin Abang, boleh saya duluan? Oke, ladies Terima first. kasih. Silakan Terima Bunda kasih. Delima. Iya, ada satu tokoh yang memang sangat familiar ya bagi para netizen. Dia adalah Gubernur Jawa Barat, Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi. KDM. Bapak Aing ya. Bapak Aing ya. Bapak Aing ini bilang perlu ada lembaga aduan MBG. Ini didasari karena memang banyak sekali kasus dan langkah ini menjadi langkah praktis dan strategis untuk mengatasi paling nggak meredam lah ya gejolak atau tingkatan atau lonjakan korban dari MBG ini. Jadi karena dilihat, disadari bahwa pengawasan dari atas ke bawah itu sepertinya lemah, maka dibukalah lembaga aduan MBG ini. Itu Jadi seruan sekarang dari gubernurnya sendiri. yes, ini dibuat jadi dibalik ya, aduannya dari bawah ke atas. Siswa boleh mengadukan si penerima, guru boleh mengadukan, orang tua siapapun boleh mengadukan untuk nanti diteruskan ke stakeholder yang ada di atas. Jadi seperti surat itu. edaran yang disebar-sebar netizen itu tidak berlaku di Jawa Barat ya? Iya. Semua harus terbuka. Terbuka Semua aja harus ngapain? transparan. Iya, dibuka Oke. lembaga aduannya. Ini gua acung jempol untuk sikap legowo. Ini legowo ya saya lihat ya. Ini legowo banget. Dia berani mendapatkan masukan yang real. Iya. Tidak perlu dimanis-manisin, tidak perlu dikurang-kurangin. Saya teringat seperti dulu yang kita pernah COVID, itu kan banyak ada beberapa pemerintah daerah yang ngurang-ngurangin kasus COVID saat Iya. itu ya. Ini juga jangan sampai ada hal serupa. Pendekatan seperti itu. Iya, jangan demi menjaga citra, menjaga kepentingan politik mungkin, pertemanan dengan siapa dikurang-kurangin karena ini masalahnya apa tadi Kago? Keselamatan. Iya. Kontrol Gitu. sosial. Kalau saya melihatnya adalah yang diingin dibangun oleh KDM adalah rasa memiliki semua pihak terhadap program ini. Dan rasa memiliki itu diwujudkan dengan pengawasan yang melekat. Karena ketika namanya program baru dengan cakupan yang luar biasa besar, target yang luar biasa tinggi, luas ya, tidak ada rural dulu, pedesaan dulu, betul. kota dulu, semuanya Baru semua, diupayakan dilakukan serempak dengan proses dapur yang tiba-tiba sudah ada sekitar 9 ribuan selama 9 bulan itu kan sesuatu yang luar biasa. Dan ini tentu karena program baru, bahkan katanya baru ada Juknis, tidak ada Juklak, bahkan kalau di podcast terus terangnya Mahfud ND tidak ada payung hukum yang betul. legal standing terkait program ini, apakah berupa perpres, permen atau apa itu belum ada. Mau tidak mau memang semua orang harus terlibat dan itu sudah diawali di Jawa Barat. Itulah yang didorong oleh Ketua DPR RI ya, Puan Maharani ya. Memang Presiden harus segera membuat perpres untuk sebagai payung hukum SOP dari pelaksanaan dari program MBG ini gitu loh. Artinya setiap tingkatan itu punya hak kewajiban, punya tugas wewenang ya, punya tugas untuk bagaimana supaya MBG ini berjalan lancar kemudian segala macam. Tapi memang itulah namanya program baru pasti banyak sekali kritik. Itu sangat wajar. Nah ini Bang An mau menyampaikan kritik siapa ini? Mau mengkurasi siapa nih kritik? Ini ada ini kritik ada dari siapa? pernyataan dari Mahfud MD. Oke. Ada biasanya saya loh Bang, izin dulu dong. Enggak ya. Ini tapi ada 2 cucu nih, tapi mau saya cross dengan anggota DPR RI nih. Oke, silakan. Ada 2 cucunya yang bagian itu dan dia sempat katanya dirawat di rumah sakit karena keracunan itu gitu. Satu langsung pulang, satu dirawat 4 hari. 4 hari. Nah itu dan ini langsung dipotong oleh anggota DPR RI fraksi PDI sepertinya, Charles. Jadi dia menyatakan memang prioritasnya bukan untuk kalangan menengah ke atas. Oh iya? MBG ini iya. Ada perpresnya yang menyatakan ya itu? Karena perpres belum ada kan. Tapi memang kalau seperti itu semua orang bisa statement dong. Tapi ya itu karena kan gini artinya memang gimana mau menyalahkan Prof Mahfud kalau perpresnya belum ada, permennya belum ada. Ini hanya untuk orang miskin. Tapi prioritas dong. Prioritasnya kita. Iya mana statementnya? Iya. Aturannya itu ada. Aturannya nggak ada. Cuman dia minta gitu sebenarnya ngerasa aja bukan prioritas. Sama kayak yang di SMA
IT apa yang di Jakarta itu ibu-ibunya mereka menolak MBG ini ngapa? Kami ini anaknya diantar oleh mobil Pajero harganya 700 juta dan dengan seorang sopir yang digaji 3 juta bulan. Jadi wajar kalau kami tidak mau menerima makanan MBG itu. Harusnya sadar seperti itu kan gitu loh. Dan lagi-lagi memang setiap program baru pasti ada kritik, itulah untuk kemajuan gitu loh. Kalau seandainya waktu itu ya program ini dengan presiden hanya sama seperti Brazil atau sama seperti Jepang ya, hanya untuk sekolah negeri, adakah protes setelah program itu berjalan? Pasti ada, tidak adil, diskriminasi. Jadi makanya wajarlah kalau memang ada. Jadi sebenarnya Bang An ini pro yang tidak ada diskriminasi atau pro prioritas? Sebenarnya ya yang prioritas, karena prioritas kan berarti yang untuk miskin aja. Iya. Yang diantar Pajero nggak usah. Nggak usah lah gitu loh, sadar aja lah gitu loh. Sadar. Karena selama ini kan gitu kita. Motor nggak apa-apa. Ya motor nggak apa-apa, artinya Motor kan ada NMAX batasan, yang ada harga 50 batasan juta. ya. Oh, ada batasan seperti apa segala macam gitu ya. Kalau memang anaknya ini kan tujuannya untuk Indonesia Emas. Berarti nggak ya. perlu Indonesia cakupannya Emas, sampai 82 juta dong. Tapi memang ini harus seleksi. Ya artinya kalau diseleksi kan seleksi kan artinya nggak perlu seluas inilah 82. seleksinya. Saat inilah bahkan seleksinya. tahun depan itu anggarannya membludak sampai ke 300 triliun. 33 triliun. Ya makanya anggarannya naik, cuman yang harus seleksi gitu loh. Yang memang bukan prioritas ya minggir dulu, gitu loh, minggir dong, gitu loh. Yang meminggirkan siapa? Yaitu Perpres, makanya didorong oleh Puan Maharani untuk membuat Perpres itu sendiri gitu loh. Oke, itu Kariki dari Bang Aan dari Mahfud MD. Kariki mau mengutip siapa? Kan ini kan kontrol sosial dari program MBG kita ya. Ini pernyataan siapa nih? Ini pernyataan dari Ahok. Ahok. Basuki Cahayapurnama. Mantan Gubernur Jakarta. Ini intinya program ini tidak sebanding dengan branding yang disampaikan sebelumnya. Gitu. Kalau kita kata ada Ahok. program MBG dan lain sebagainya dengan kualitas gizi, kemudian manfaat kedepannya akan SDM kita semakin baik, terutama untuk menyangkut Indonesia Emas 2045. Gitu. Tapi intinya lebih ke teknis. Di lapangannya seperti itu gitu. Kalau bahkan dia menyandingkan dengan kartu Jakarta Pintar yang main sistem voucher atau pendanaan yang dikirim langsung ke penerima ya. Lebih baik waktu pemilihan dia sama Jokowi di Jakarta itu ya. Iya. Dan gagal juga itu. Nah, jadi intinya ini lebih ke perbaikan di sektor di lapangan. Jadi jangan sampai ketika kebijakan itu disampaikan ke masyarakat luas, tapi kok seperti ini kejadiannya gitu. Jadi intinya jangan seperti itu dari Pak Ahok. Jadi sebenarnya kan program kita ini kan bagus, tapi kan ketika diimplementasi di lapangan kok seperti ini tidak sesuai dengan branding yang disampaikan pemerintah sebelumnya. Jadi Kariki menyayangkan ya karena tidak sesuai dengan tidak branding. Sesuai, ya, karena menyayangkan. Kan, secara teknis ya. Ada sedikit perbedaan dengan tadi di awal ya. Walaupun memang karena kan ini sebenarnya ini kan di awal program ya. Kita tidak tahu nanti ini sebenarnya ini sebagai evaluasi nanti kedepannya kan sebisa mungkin akan ada yang lebih baik lagi gitu. Karena ini kan ini hanya yang pertama ini kan untuk anak SD atau siswa. Karena kan nanti kelanjutannya ada untuk ibu hamil dan lain sebagainya gitu. Oke, itu dari Kariki. Saya coba karena belum ada yang memberikan statement dari sisi pemerintah, nanti kita dikira tidak berimbang. Ya udahlah, saya langsung kutip aja karena Mahfud MD sudah diambil sama Bang Aan ya kan. Sobat Lampung, saya coba mengkurasi pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Ketika Presiden pulang kembali setelah lawatannya ke beberapa negara ya, yang membawakan hasil luar biasa. Salah satunya 30.000 artefak Indonesia yang di Belanda itu nanti akan dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Salah satunya ada keris Pangeran Diponegoro kalau tidak salah. Dan ketika turun dari pesawat ternyata ada wartawan yang mengajukan pertanyaan di luar skenario. Itulah kartu yang dicabut. Di luar agenda, sehingga kartunya dicabut. Tapi kan saya lihat ya secara gestur Presiden Prabowo tidak
menunjukkan apa ya, ketidaknyamanan atau emosi, santai aja gitu. Bahkan yang saya ingat dalam statement itu adalah program ini bagus, program ini punya tujuan untuk memperbaiki gizi anak-anak kita supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa makan, semuanya harus bisa makan. Dan yang poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah jangan persoalan ini politisasi. Saya akan langsung panggil menteri terkait dan kepala Badan Gizi Nasional untuk ini. Artinya ada semacam di satu sisi Presiden mencoba menekankan bahwa tujuan awal dari program ini adalah memperbaiki gizi masyarakat, tetapi tidak menutup kemungkinan. Artinya tidak menutup mata bahwa ada kelemahan, ada terjadi eksiden, walaupun ya itu diungkapkan dengan statistik 0,017%. Dan yang ketiga yang coba ingin disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah jangan sampai persoalan ini itu menjadi gorengan, jadi bahan untuk dipolitisasi. Tapi kalau saya berpikir sih, siapa yang mempolitisasi program ini? Orang di Senayan itu solid semua kok mendukung pemerintah. Siapa yang mau mempolitisasi ini? Yang justru yang muncul sebenarnya bukan politisasi sebenarnya. Ya, saya lagi mencerna juga kira-kira pernyataan politisasi ini Prabowo mengarahkan politikus yang mana? Karena yang biasanya mempolitisasi itu kan politikus, ya kan? Bisa jadi di Senayan atau di dalam istana sendiri. Apakah mantan calon wakil presidennya Ganjar gitu kan, Prof Mahfud gitu kan? Tapi saya rasa tidak lah. Yang disampaikan Prof Mahfud itu tidak ada latar belakang politik. Atau ini mungkin tidak ada, cuma Presiden mau mengingatkan aja jangan sampai ini dipolitisasi. Tapi sebenarnya yang lebih banyak muncul itu sebenarnya statement-statement itu bukan dari kalangan politis, ya, dari pakar gizi. Ketika hearing dari pakar gizi, ya kan, dari jaringan pemantau pendidikan Indonesia, yang sebagian besar komunitas ini itu adalah para guru bukan politisi. Gitu. Kemudian ada yang mengkritisi, saya lupa di salah satu podcast yang menyatakan kalau dari menunya itu sebenarnya unsur kecukupan gizinya masih sangat gapnya masih sangat rendah, baru 17%. Jadi belum benar-benar bisa menyandang nama makan bergizi. Gitu. Ya mungkin karena faktor anggaran ya. 10.000 dari 15.000 idealnya itu dipangkas menjadi 10.000 supaya cakupannya bisa lebih luas. Dan bahkan katanya ya 10.000 itu nggak mungkin dong, nggak ada margin. Ya kalau ditargetin 10.000 ya berarti yang dieksekusi bisa jadi di bawah itu, bisa 8.000, 7.000, 9.000, 9.000. Ya tergantung mau belum tahu SOP ya. Belum tahu SOP ini. Kalau SOP hanya meraba. Enggak, kalau SOP jadi sudah ada. Enggak, jadi bisa jadi. Bisnis itu sudah ada. Enggak bisa jadi 10.000 itu total. Menu-menunya itu sudah ada dan menurut pakar gizi yang sudah membaca itu, dan ya itu tadi standar yang fokus ke standar gizi belum ada. Makanya ketika di awal uji coba makan bergizi gratis ini ada yang mengingatkan di dapur SPPG itu harus ada pakar gizinya. Nah, setelah terjadi kasus keracunan ini ada yang menyarankan tidak cukup pakar gizi karena pakar gizi itu hanya mengatur persoalan menu supaya kadar cakupan gizi yang ingin disampaikan, apa yang ditargetkan itu tercukupi. Nah, kalau ada persoalan tadi Delima mengatakan ada 8 bakteri, 2 virus, artinya memang ada ahli lain yang harus mendampingi. Dan saya rasa dorongan dari masyarakat supaya SPPG ini harus berlisensi higienis dulu gitu, barulah beroperasi. Karena ada yang menarik, saya di podcast tetangga gitu ya, narasumbernya JPPI itu mengatakan SPPG ini minggu lalu ketika mengirim ke sekolah ini keracunan, belum seminggu ngirim lagi keracunan lagi. Itu satu fakta. Keracunan berulang ya? Keracunan berulang, artinya ya itu yang terjadi. Yang kedua, ini tersebar di kurang lebih 20 provinsi. Dari 20 provinsi itu hanya 2 provinsi yang sampai saat ini
belum melaporkan terjadi keracunan. Artinya ada 18 daerah, 50-an kabupaten kota yang menjadi target pelaksanaan MBG ini itu terjadi keracunan. Arti sebarannya dari 20 ke 18 itu presentasinya cukup merata. Iya. Jadi kalau sudah cukup merata, ya kan, menurut JPPI ini sudah problem sistemik. Gitu. Artinya kita perlu lihat lagi nih, Juklak, Juknis, bahkan kalau yang disampaikan oleh, saya belum cek juga tuh ya, ini baru cekannya Prof. Mahfud. Legal standingnya, Perpres, Permen dan lain sebagainya itu belum ada. Kabarnya baru ada yang namanya petunjuk teknis. Biasanya kan ada Juklak, ada Juknis, ada SOP dan lain sebagainya. Oke Sobat Lampung Pos, kita sudah kurasi dari Prof. Mahfud, dari Ahok, kemudian dari 5 tadi dari siapa? Dari KDM. Bapak Aing. Dari Bapak Aing dan saya dari Presiden Prabowo. Berbagai tanggapan, berbagai pandangan telah disampaikan. Kita akan lanjut ke segmen 3. Kita akan kupas lebih dalam sebaiknya seperti apa program MBG ini. Lanjut, pending, atau bagaimana. Jangan kemana-mana Sobat Lampung Pos. Atau kalau kalian memang sudah punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut lagi di segmen 3 setelah jeda berikut ini. Oke baiklah Sobat Lampung Pos, kita lanjut lagi dalam podcast bertajuk Lampung Pos yang agak beda. Sudah cukup panas di segmen 1, seharusnya panas itu terjadi di segmen 3. Tetapi ya karena itulah pendapat, opini, dan perbedaan, kita akan lanjutkan perdebatan itu di segmen 3. Kita mulai dari siapa dulu nih yang mau mengeluarkan pandangannya? Oke, ini nggak ada yang pro kontra ya, artinya kita memang ingin memberikan masukan kepada pemerintah. Langsung dibatasin, tidak boleh pro kontra. Silakan. Bagaimana? Emang negosiator ulung kedepannya itu memang program yang ideal ini untuk bisa untuk membangun masyarakat ke Indonesia Emas 2045 gitu. Dari saya sendiri memang artinya ada pandangan-pandangan bahwa yang pertama SOP atau regulasi itu harus ada. Seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan gitu. Jadi titik-titiknya adalah di regulasi. Regulasi gitu. Regulasinya harus untuk melanjutkan program ini ya gitu ya. Karena semua. Jadi sebelum regulasi itu belum ada? Kan ada Juknis. Ada petunjuk teknis tadi itu. Berbekal itu aja cukup gitu ya, Bang. Iya, tapi memang harus diperketat untuk pengawasannya gitu. Ini kan hanya penambahan, artinya dengan adanya kejadian ini, oh ternyata nggak cukup Juknis nih, harus ada regulasi dari Perpres. Karena tidak hanya melibatkan misalnya Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional harus ada di Kementerian Kesehatan untuk melihat kesehatannya kan gitu loh. BPOM untuk zat-zatnya. Kementerian Pendidikan tentang bagaimana kesiapan mereka. Karena ada juga keluhan dari guru bahwa mereka yang disuruh oleh SPPG itu ngantar ke kelas. Bukan orang SPPG. Padahal di luar organisasi dari SPPG gitu loh. Artinya kan ini benar-benar butuh regulasi. Tapi kabarnya BGN itu akan memberikan insentif kepada guru yang berperan itu 100.000 ya. Per pekan apa per bulan itu? Atau per penerima? Itu kan nggak setiap hari diterima. Setiap hari Bang? Setiap hari? Enggak semua setiap hari gitu loh. Tapi kalau di sekolah anak saya setiap hari. Tempat saya juga setiap hari. Karena memang di Kemiling belum gitu dari saya gitu, belum sama sekali. Main-main gitu. Ke Pramuka Bang setiap hari. Berarti memang Kemiling belum prioritas. Orang gedongan semua di sana. Pakai Pajero itu salah tadi. Salah satunya kan. Nah itu artinya kan gitu. Jangan sampai juga kita dari program ini karena tidak ada regulasi akhirnya dilakukan dengan Artinya harus ada perbaikan dari sisi regulasi menurut dari awal. Gitu. Oke Del, gimana Del? Emang gimana harus kita regulasi tapi ini, program jalan terus. Iya, kita membahas dulu benar-benar pure ini ya. Tadi kan kata Bang Aan itu jalan aja terus gitu ya. Nggak apa-apa sambil nunggu regulasi. Kita ini kan semangatnya untuk memberi nutrisi kepada siswa. Betul. Ya, generasi muda. Betul. Demi Indonesia Emas 2045. Betul.
Bagaimana logikanya bisa terjadi generasi emas 2045 kalau sekarang pun ribuan anak tumbang gara-gara keracunan? Saya mau tanya dulu itu. Ya nggak bisa serta-merta langsung menyetop program ini. Kalaupun dia di stop sementara, itu hanya beberapa SPPG yang menyebabkan keracunan itu sendiri. Jadi kalau belum menyebabkan keracunan, biarin dulu sampai keracunan baru. Bukan sampai keracunan, artinya di situ memang aman SPPG-nya kan gitu loh. Jangan sampai juga kita menggeneralisir dari satu kasus bahwa ini buruk gitu loh. Enggak seperti itu gitu loh. Yang saya khawatirkan berkaca dari data empiris ini ya, berdasarkan juga statement dari Kementerian Kesehatan, ada 8 bakteri, ada 2 virus yang ditemukan sampai sekarang. Dan itu terus dibolehkan untuk terus berproduksi. Bahkan sampai tadi ada yang SPPG yang keracunan berulang. Itulah kenapa bisa terjadi banyak sekali korban dan keracunan yang berulang. Karena sudah jelas-jelas salah, jelas-jelas tidak ada regulasi, jelas-jelas tidak jelas siapa penanggung jawabnya. Kita menyalahin siapa? Itu nggak jelas siapa penanggung jawabnya. Terus dilaksanakan. Saya khawatir jangan-jangan ini sebenarnya cuma untuk menjaga citra dari pencetusnya saja dan menomorduakan keselamatan siswa. Nggak apa-apa lah keracunan. Orang cuma 0,0000 sekian, kecil banget itu, deh. Nggak bisa gitu kawan. Keselamatan di atas segalanya. Iya. Ini ibu yang mengandung. Kita harus sepakat bahwa satu anak pun keracunan itu harus ditinjau secara ketat. Di stop dulu dong. Jangan tunggu sampai ada korban jatuh. Yang mana yang keracunan? Oh dari situ coba dilihat dulu ada apa? Yang mana? Nggak gitu. Jadi sebaiknya memang stop dulu sementara ya. Iya. Perbaiki semua, evaluasi menyeluruh, libatkan semua pihak tadi dari Kementerian Kesehatan, dari Gizi. Karena lagi-lagi, walaupun nggak keracunan ya Bang ya. Betul, tidak semua keracunan, hanya 0, sekian. Faktanya, ahli gizi menyatakan makanan itu tidak betul-betul sehat. Ada kacang sukro di dalam menu MBG. Yang jelas-jelas kacang sukro, sorry untuk nyebut merek ya. Di belakangnya itu tertulis tidak boleh diberikan kepada balita, ibu hamil, ibu menyusui karena mengandung aspartat. Kalau saya nggak salah itu adalah gula buatan yang berbahaya. Pertama, sebentar dulu sabar ya. Yang kedua, sering ditemukan minuman yang diklaim sebagai susu. Ini gue detail ya, karena ini gue tahu persis menu yang harus gue kasih ke anak gue. Ditemukan menu yang diklaim sebagai susu, padahal bukan susu, tapi minuman dengan kadar gula yang sangat tinggi. Dari situ betul tidak keracunan, tapi efeknya kepada anak yang menikmati itu seperti apa? Lagi, ada menu burger yang dagingnya bukan daging asli, bukan chicken fillet, daging olahan. Iya, bukan daging yang digoreng, tapi dia pakai daging olahan yang berpengawet. Let's say kayak sosis. Itu ada. Yang jelas-jelas saya sebagai mama itu tidak akan memberikan, itu big no untuk anak saya. Jadi teman-teman, bahwa pembahasan MBG bukan cuma masalah ini keracunan, tapi gizinya itu sendiri yang digadang-gadang untuk membangun SDM Indonesia Emas 2045 itu juga patut ditinjau ulang. Karena faktanya sudah banyak yang mengamati, banyak yang meriset, itu tidak semua bergizi. Saya nggak berani bilang hampir semua atau kebanyakan, tapi jelas ada makanan-makanan di banyak daerah itu tidak bergizi dan tidak memenuhi tujuan utama dari MBG yang sangat mulia ini. Itulah. Sekian dan terima kasih. Silakan teman-teman. Sebelum kembangan Kak Riki memang fakta di lapangan memang seperti itu ya. Seperti apa Kak Riki yang mana? Banyak keracunan makanan tidak. Oh ya, terima kasih. Oke. Tapi kan kita kayaknya Kak Riki sudah berhasil dipengaruhi. Tapi kan kita bukan bicara pro dan kontra. Oh tidak, kita semua pro kepada program ini. Ini berhenti atau tidak gitu. Karena kan ini sudah berjalan. Iya, kita harus dukung. Ketika ada hal yang seperti itu ya, walau ya memang ketika di SPPG-nya seperti itu, kemudian dapur MBG-nya tidak layak dan sebagainya, ya memang ada kesalahan gitu, memang ada kesalahan. Makanya pemerintah mengeluarkan agar ada sertifikat layak higienis dan sanitasi gitu, karena kita berbicara juga dengan sanitasi. Bahkan informasi terbaru ada
keracunan itu salah satunya karena memang sanitasinya buruk. Selain itu juga ada pangan yang informasinya pangan itu dibelinya hari ini, kemudian 2 hari kemudian baru dimasak. Nah, itu yang sebenarnya kan. Wah, ada tuh beritanya saya baca tuh. Dibeli kan, Sabtu, diolah Rabu. Iya, jadi kan itu kan sebenarnya prosedur yang salah gitu. Jadi inilah yang. Jadi jelas ada kesalahan ya. Memang ada kesalahan. Wajar ketika ada kebijakan program tidak murni. Wajar ada kesalahan. Nanti dulu saya mau ngomong Jadi ketika kita ada hal yang seperti itu ya memang ada evaluasi gitu. Betul. Semua program itu kan ketika digelurkan kan tidak 100% berjalan mulus kan. Jadi ya saya sangat menyangkal pernyataan Delima tadi. Memang sebenarnya ini kan programnya bagus terutama untuk anak-anak gitu. Belum lagi nanti ketika kita ada ibu-ibu hamil. Nah, ini yang lebih konsen lagi gitu. Apakah makanan seperti itu diberikan ibu hamil itu sangat berbahaya sekali gitu. Kacang sukrok tadi kan tidak boleh gitu. Apalagi yang susu yang memang dengan kadar gulanya tinggi. Nah, ini harus ada evaluasi. Salah satunya tadi itu sertifikat layak higienis dan sanitasi. Itu yang memang di setiap provinsi ada ketua SPPG. Pertanyaannya gini Kak Riki, sebelum SPPG itu punya sertifikat layak higienis, dia tetap bisa beroperasi atau dia di off-kan dulu? Nah, ini kan tidak secara menyeluruh SPPG itu beracun atau bermasalah ya. Ketika menurut saya ketika ini kan dievaluasi. Kalau misalnya kita stop, nah ini kan berdasarkan kebijakan gitu. Kalau misalnya saya belum melihat ini ada perhentian. Kalau saya moratorium itu adalah bagian dari evaluasi. Ya, tapi kan menghentikan sementara itu adalah bagian dari evaluasi. Ini kan kebijakan dari. Kalau kita lihat statementnya, sebenarnya tidak ada secara filosofis, secara tujuan, tidak ada yang menyangkal bahwa program ini tidak baik. Iya. Prof Mahfud, Ahok atau siapapun yang namanya memberikan nutrisi kepada anak, apalagi dengan semangat pemerataan. Ya kan, ini kan semangatnya pemerataan. Memang ada konsep yang pengen MBG ini lebih ke rakyat miskin. Betul. Atau rakyat tertinggal. Tetapi pemerintah punya semangat lebih dari itu. Merata semua kalangan gitu, menerima, ya kan? Tetapi kita juga tidak bisa menafikan kondisi yang terjadi. Data-data yang kita paparkan di segmentasi. Segmentasi itu data, bukan omon-omon. Bahwa ini digulirkan di 20 provinsi 18 terjadi kasus, ini sesuatu yang sistemik. Gitu loh. Tidak hanya 1-2 kota. Menurut JPP ada 50-an kota, kabupaten kota yang terjadi kasus seperti ini. Ya kan? Artinya apa? Ada problem memang secara sistemik. Dari 9.000 SPPG itu kasusnya tersebar merata di seluruh Indonesia. Ya kalau problem ada. Artinya apa? Program ini bagus, tetapi kalau dipaksakan, diburu-buru, dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa perhitungan, pertimbangan, persiapan yang matang, inilah yang terjadi, gitu loh. Artinya, come on, kita butuh berapa orang lagi? Kita butuh berapa anak lagi? Bahkan data dari JPPI itu dari minggu ke minggu itu yang tadinya 100 jadi 1000 deretnya. Di awal September kalau nggak salah masih sekitar 6.000, kemudian nambah seminggu sudah nambah 1.000 lagi. Come on, kita butuh berapa anak lagi yang tumbang? Kita hantarkan ke rumah sakit untuk menguji coba. Artinya apa? Kalau memang ini kan sebenarnya masukan dari awal itu sudah ada. Bahkan dulu kan sempat omprengannya plastik dikritisi dirubah jadi stainless. Itu bagus. Dan sekarang pun bermasalah omprengannya. Ya kan? Dan itu ternyata omprengannya bermasalah. Nah, itulah. Artinya apa? Ini menurut saya ya, demi menyelamatkan ribuan anak. Ya, memoratorium entah itu 2 minggu, entah itu 3 minggu, entah itu 1 bulan untuk memperbaiki yang namanya sistem. Ya, supaya tidak terjadi apa yang namanya keracunan lagi. Itu bukan hal yang buruk, bukan hal yang memalukan gitu loh.
India. Itu adalah bentuk Cina. dari dukungan kita terhadap program ini. Kenapa dia bisa bertahan selama 10 tahun? Karena ada evaluasi yang demikian ketat. Perbaikan, betul. Bahkan di Cina yang mirip-mirip di Jawa Barat. Sekolah, masyarakat, siswa tidak boleh menutup-nutupi. Pemerintahnya mendorong semuanya untuk mengawasi Tapi program bukan ini stop. dengan ketat. Bukan Stop sementara loh. Iya. Selama Moratorium. evaluasi ya. Selama evaluasi dilakukan. Jadi moratorium ya, entah itu mungkin ya inilah Badan Gizi nasional. Nasional lah yang bisa memutuskan. Iya. Break sementara gitu kan. Meninjau ulang ya kan, titik-titik yang bermasalah ya kan. Berapa lama sih waktu untuk Betul. menghasilkan atau menjadikan SPPG itu semuanya higienis? Saya rasa tidak butuh waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan. Kalau memang punya keseriusan yang luar biasa dan konon katanya tim yang dibangun ini adalah tim yang bisa bergerak dengan cepat, saya rasa untuk memenuhi sertifikat higienis itu kalau memang sungguh-sungguh dilakukan itu bisa juga dilakukan dengan cepat. Artinya menunda moratorium seminggu 2 minggu itu bukan sesuatu yang memalukan. Ya ini udah dimulai kan ya, betul. Ya kan? Yang pertama. Yang kedua, kalau bisa, kalau saya sih berharap, ya itu tidak hanya terjadi di Jawa Barat. Semua pemerintah daerah itu menggelorakan hal yang sama. Semua melakukan pengawasan. Setelah dilaksanakan ya, setelah ada moratorium, kemudian proses dilanjutkan, semua mengawasi. Jangan adalah skenario-skenario yang sekolah harus tanda tangan dulu, guru harus tanda tangan dulu, kalau terjadi apa-apa nggak boleh lapor. Itu bukan spirit untuk membuat program ini menjadi sukses. Kalau kita pengen program ini sukses, ya kan? Ya kita harus menjaga, mengawasi program ini bareng-bareng. Dan tidak ada ya sebenarnya gini, nggak cuman KDM yang melakukan kayak gitu. Gubernur Lampung juga memoratorium untuk sementara. Mengawasi dan memoratorium SPPG ini untuk dihentikan sementara, akan dievaluasi kan SPPG di Lampung ini kan gitu. Nah itu, dan juga memang begini masalahnya adalah penyediaan gizi ini bukan masalah selera ya, jangan terkait dengan selera gitu ya. Karena gitu di awal-awal begitu dikasih kacang panjang, sayur kacang panjang atau bayam, itu sudah ada yang protes. Masa 15.000, 10.000 bayam kacang panjang kan gitu. Padahal itu gizinya kan tinggi juga gitu loh, sayuran itu. Tiba-tiba misalnya gitu dikasih harus burger karena memang sesuai dengan 15.000 burger yang gizinya tinggi. Ternyata oke dikasih burger, ternyata dagingnya dibuat daging olahan. Nah itu akhirnya kalau menurut selera itu nggak bisa juga gitu. Kalau daging olahan itu bukan selera kalau menurut saya. Ya saya sendiri ya, kalau ini kita bicara best practice ya, atau upaya ya saya berupaya menghindari yang katanya susu-susuan. Iya. Saya menghindari yang namanya daging-dagingan. Nah, alangkah tidak baiknya gitu loh ketika orang tua yang punya kesadaran gizi, ketika ada program ini justru malah terjadi sesuatu yang sebaliknya, makan makanan bergluten misalnya, dan lain sebagainya. Artinya apa? Saya rasa itu bukan persoalan selera, tetapi ada sebagian masyarakat yang memang punya kesadaran nutrisi lebih baik. Betul. Gitu loh, sehingga dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dikonsumsi anak-anak. Ya. Maksudnya makanya bukan begitu, selera itu bukan selain gitu menyediakan makan bergizi gratis, pemerintah perlu juga mengedukasi masyarakat. Iya. Justru dengan memberikan contoh makanan yang baik, yang ideal. Yang ideal. Makanya karena memenuhi selera kawan-kawan, nggak mau kacang panjang dan bayam itu, dibuatlah burger. Oke lah, ini karena selera mungkin menengah ke atas, burger gitu. Kita harus punya dasar yang sama bahwa bukan soal selera tapi soal nutrisi dan keamanan pangan. Kalau soal burger itu sudahlah di rapat DPRD kan sudah pakar nutrisi yang menjawabnya, gitu kan. Persoalan itu bukan persoalan selera, itu persoalan kadar gizi. Jangan burger, yang harus sesuai gitu loh. Kan yang harus sesuai dengan spirit dari program ini, makan bergizi gratis. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos, karena Ibu Produser sudah mengingatkan kita supaya tidak terus berlarut-larut berdebat mengenai persoalan ini. Yang jelas
tidak ada yang menyatakan bahwa program makan bergizi gratis itu punya tujuan yang buruk. Program ini punya tujuan mulia, program ini punya tujuan yang sangat baik dan belum pernah dilakukan oleh presiden atau pemerintah manapun di Indonesia. Kalau di luar negeri kan tadi sudah kita paparkan. Tapi tidak berarti program ini harus kita secara terburu-buru, secara tergesa-gesa. Kalau memang ada hal yang perlu diperbaiki, dievaluasi, masyarakat sejatinya menunggu evaluasi itu seperti apa. Mudah-mudahan dengan berbagai masukan, kritik, pengawasan dari masyarakat, program ini pada akhirnya bisa berjalan lebih baik, bisa meminimalisir kasus-kasus yang terjadi. Karena kalau kita belajar dari negara lain, mereka yang sudah menjalankan program ini bertahun-tahun, tetap pasti ada perbaikan, persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Tetapi mungkin dengan skala yang sudah tidak sebesar yang terjadi saat ini, hingga ribuan anak menjadi korban keracunan. Oke Sobat Lampung Pos, bagi yang belum subscribe, saya ingatkan sekali lagi untuk subscribe channel Lampung Pos Update, mengisi kolom komentar di bawah video ini. Dan untuk mendapatkan berita yang lebih lengkap berkedalaman, silahkan berlangganan Lampung Pos ID. Oke, kalian juga bisa like dan share dari konten yang kami tampilkan. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Bedah Tajuk Lampung Pos dari awal sampai akhir. Terus bersama kami Lampung Pos Update, mengungkap fakta, menjaga akal sehat.